Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sebagaimana biasa, saya akan menyapa Forsa, Fans of Roma and Soneta, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWI LS, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, kemudian Perisai Idaman Nasional PIN, juga Klans. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kita masih berada dalam suasana Aidul Adha, Aidul Qurban. Aidul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan. Aidul Qurban adalah hari raya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya ini disandarkan kepada kisah dramatis dua orang nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Di mana sebagaimana kita ketahui dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa talahu lijabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim sadaqallahul azim." Jadi secara garis besar kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan putra yang saleh, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, menggembirakannya dengan menganurkan seorang putra yang halim, yaitu dari istri keduanya Siti Hajar, diberi nama Ismail alaihissalam. Namun kemudian ketika Ismail sudah beranjak dewasa, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Nah, ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ananda, aku diperintah Allah dalam mimpiku untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu, Nak?" Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Insyaallah ayah akan menemukan Ananda dalam keadaan bersabar. Kemudian setelah mereka berketetapan hati mau disembelih Ismail, tiba-tiba Allah menegur Ibrahim. "Wahai Ibrahim, cukup. Ternyata engkau telah membenarkan perintahku dalam mimpimu. Maka itu hanya ujian saja buat mereka." Kemudian Ismail yang tadinya mau disembelih digantikan dengan seekor sesembelihan
seekor kibas yang besar. Inilah sejarah dramatis dari dua orang nabi yang pada intinya, pada hakikatnya adalah mengajarkan kepada kita manusia untuk tidak mencintai siapapun dan apapun melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakannya Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, teman-temanmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, harta yang engkau usahakan, perdagangan yang engkau takut ruginya, dan rumah-rumah tinggal yang engkau diami, kalau semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah menurunkan perintahnya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, inilah hakikat daripada peristiwa Idul Kurban itu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk tidak mencintai siapapun dan apapun melebihi Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena siapapun dan apapun yang kita miliki itu akan berpisah dengan kita. Pasti berpisah. Kalau kita tidak meninggalkan mereka, mereka akan meninggalkan kita. Apapun itu. Ya harta, jabatan, keluarga, semuanya. Fana, binasa, berakhir. Dan Allah itulah yang abadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Nah, mencintai Allah dan Rasulnya itu bagaimana implementasinya? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepadaku, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Pemirsa, coba perhatikan. Kalau kamu cinta sama Allah, maka taatlah kepadaku. Taatlah kepada Nabi. Kalau kalian taat kepada Nabi, maka Allah akan mencintai kalian. Artinya apa? Cinta kepada Nabi, kepada Allah, itu implementasinya dengan mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya, Nabi itu manusia biasa. Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian. Tapi bedanya yuha ilayya anama ilahukum lahu wahid. Bedanya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada manusia. Nah, jadi kalau kamu taat kepada Muhammad artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, kalau kamu cinta Allah, taati Muhammad. Wa qala ta'ala aidan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Meninggalkan larangan Nabi hakikatnya meninggalkan larangan Allah. Melaksanakan perintah Nabi, melaksanakan perintah Allah. Nah, begitulah antara Allah dan Muhammad SAW.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Kemudian jangan mencintai itu semua melebihi jihad fi sabilillah. Apa itu jihad fi sabilillah? Berjuang di jalan Allah. Apa itu berjuang di jalan Allah? Menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu hai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan dari bangsa manusia. Wow. Kenapa? Karena kamu punya konsep menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan kamu umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencegah kemungkaran, menyeru kepada kebaikan, itu adalah agar manusia berbuat hal yang baik. Tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang destruktif, yang merusak. Seru untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti contoh ajak supaya sholat, supaya berpuasa, supaya berakhlakul karimah, supaya bersedekah, kayak gitu. Mencegah kemungkaran, melarang manusia untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang merusak manusia dan alam semesta ini. Nahi mungkar. Amar ma'ruf wa nahi mungkar ini 2 hal yang seperti mata uang. Ya. Kalau zaman kita sekarang masih ada nggak duit benggolan tuh? Udah nggak ada. Duit logam masih laku nggak sekarang? Masih. Beli permen aja. Masih. Seperti 2 sisi mata uang. Amar ma'ruf wa nahi mungkar. Nggak bisa didirikan satu aja. Amar ma'ruf aja. Menyeru kepada kebaikan. Tapi kemungkaran jamin aja. Yang penting kita yang ngajak orang berbuat baik. Nggak bisa. Kalau kita selalu mengajak orang berbuat baik. Tapi kemungkaran nggak kita cegah. Seumpama Anda menanam tanaman. Jagung, padi, mangga, duren, segala macam. Ente beri pupuk itu tanaman. Ente siram setiap hari. Tapi hamanya yang merusak tanaman nggak Anda basmi. Jadi dengan barang. Jadi nggak nih barang nih? Nggak bakal tadi. Tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik. Akan rusak. Begitulah konsep amar ma'ruf wa nahi mungkar. Serukan kebaikan, cegah kemungkaran. Nah, yang viral sekarang ini kan dalam konteks Ba'alawi. Udah hampir 3 tahun ini kita berpolemik. Nah, sampai akhirnya setelah sekian lama bla 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 bla, saya menentukan sikap bahwa hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dasarnya yaitu pertama dalam rangka menjaga kemuliaan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dirusak nama baik beliau, marwah beliau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjual-jual nama Nabi untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. 10 juta, 50, 100 juta buat Nabi. Mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25, Bib. Selaman. Fatihah. Ini istilah dawir, ya. Jadi
Masya Allah. Mereka melakukan berbagai macam khurafat-khurafat. Cerita-cerita bohong yang mengalahkan mukjizat Nabi. Nabi nggak pernah diberi mukjizat nurunin hujan susu. Dia bisa. Leluhurnya itu dia ceritakan bisa nurunin hujan susu. Bisa nurunin emas, rantai emas dari langit. Nabi nggak bisa. Leluhur mereka itu kalau mi'raj nggak tanggung-tanggung. Tiap malam, bukan cuma tiap malam, 70 kali. Semalam 70 kali. Masya Allah, Masya Allah. Ini kan sebetulnya merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sampai berani mereka mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertiga nih. Ada kisah begini, mereka bisa ngomong begini. Ini ada 3 orang bergegas. Ada bertiga nih. Mau kemana bergegas? Rasulullah, Ali, Hasan. Mau belajar nahu sorof ya Habib. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul. Azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu. Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ini hal seperti ini berani dia ceritakan loh di depan publik. Masya Allah. Kemungkaran seperti apa lagi yang mereka lakukan? Nah, belum lagi terakhir, mereka nuding-nuding seorang tokoh Jawa Barat. Dia jangan dipilih tuh, dia akan menyebarkan kemusyrikan. Jangan dipilih. Dia akan memusyrikan Jawa Barat. Tolong warga Jawa Barat, hati-hati. Jangan dipilih orang musyrikin itu. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sementara mereka lah pembuat kemusyrikan yang nyata dan konkret. Contoh, ada foto Habib siapa yang terkenal tuh, Habib leluhur mereka yang di Tarim. Habib siapa? Habib Umar bin Hafid. Fotonya besar. Ini inti kalau ada masalah nih minta foto Habib. Keluar dari sini dapat tuh solusi. Kalau gitu masuk ke kamar, di kamarnya tuh ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini mau masalah ya, gini segala macam, suwon kabeh wis, kata ini segala macam wis suwon kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara,
Keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Ada lagi makam Habib apa segala macam. Kalau ada masalah datang ke kuburan Habibnya, minta sama Habib. Beres. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bin mana mullah? Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ada lagi yang mengatakan, kalau anda mati nanti ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Katakan, Habib Abdullah bin Fulan. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Habib Abdullah bin Fulan. Karena kirtanya man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab, ya. Ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Masya Allah, Masya Allah. Itu berani mengatakan seperti ini, kemusyrikan yang nyata. Sementara mereka menuduh orang lain musyrik. Nah inilah para pemirsa, bahwa ternyata perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tentang Ba'alawi ini belum selesai dan masih harus terus dilanjutkan. Astaghfirullahalazim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau ini Nabi Muhammad. Sangat berat penderitaannya. Melihat umatnya yang menderita. Berat. Masya Allah. Harithun alaikum. Beliau menginginkan kebahagiaan, keselamatan bagi kamu. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan dengan orang-orang beriman dia sangat mengasihi, dengan cinta dan kasih sayang. Masya Allah, akhlaknya seperti itu. Makanya beliau mengharamkan turunan Nabi nggak boleh menerima zakat dan sedekah, hadiah nggak boleh. Saking apa? Menjaga agar umatnya tidak dibebani oleh Nabi dan keluarganya dan turunannya. Tapi apa yang dilakukan para habaib? Apakah mereka aziz, berat terhadap penderitaan umat? Bahkan sebaliknya, membuat umat menderita. Harithun alaikum. Apakah mereka merasa ingin berjuang untuk kebahagiaan kalian? Bahkan mereka menindas kalian. Apakah bil mu'minin ra'ufur rahim? Apakah dengan sesama mu'min berkasih sayang? Ada yang mengkritik saja, Dajjal. Ada yang mengkritik saja, waduh, maki, caci maki, hujat. Fabima rahmati minallah lintal lahum. Nah ini kalau Nabi. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintal lahum. Nabi itu sangat sayang, santun, lembut kepada umatnya. Santun, lembut kepada umatnya. Coba lihat yang ngaku-ngaku turunan Nabi. Apakah santun? Apakah lembut? Arogan luar biasa, kasar luar biasa, membenci umat Islam luar biasa. Kalau enggak menyetujui dia mengakui dia sebagai turunan Nabi, waduh habis. Tapi Rasulullah, orang yang enggak ngakui dia, yang mencerca mereka, lintalahum, lemah lembut kepada siapapun, termasuk para pembenci.
wa'fu anhum waghfir lahum. Dimaafkan, dia mohonkan ampun kepada Allah. Itu Rasulullah akhlaknya. Wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Ini akhlak Nabi. Bukan langsung dicaci maki, dilaknat, dajjal, iblis, PKI. Unyil. Masya Allah. Masya Allah. Ini kan namanya ketika orang mengaku saya turunan Nabi, saya apalagi dibilang Ahlul Bait. Masya Allah. Tapi kelakuannya bertolak belakang dari Rasulullah. Ini kan artinya menyakiti Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, silahkan mesan tempat di neraka. Masya Allah. Nah, oleh karena itu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan cinta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah, itu harus merupakan cinta kita di atas cinta kita kepada keluarga, kepada harta, kepada kekasih, kepada jabatan, kepada dunia. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya saya himbau kepada umat Islam yang masih bisa diperdaya, sadarlah kepada perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Masya Allah. Saya telah mempelajari, melihat bagaimana yang diperjuangkan Wali Songo ini, perjuangan Wali Songo. Mereka ingin mengembalikan marwah Wali Songo yang sungguhnya. Nasab yang dibelokkan. Terutama lagi menjaga akidah umat Islam agar tidak menjadi musyrik dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan spiritual, ekonomi, dan politik. Sesungguhnya perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah ini harus mendapat dukungan yang luas dari umat Islam dan bangsa Indonesia. Nah, karena teman-teman kita di Ba'alawi ini punya agenda yang sistemik, terstruktur, masif untuk menguasai Indonesia dan memperbudak pribumi. Dan itu sudah kita lihat fakta-faktanya. Dan kepada kaum Ba'alawi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Enggak ada kesenangan dunia ini kecuali semu gurur. Berapa banyak Ba'alawi yang sudah meninggal. Wa inna darul akhirata lahyal hayawanu lakanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Jangan korbankan akhiratmu demi kesenangan dunia yang sesaat. Takutlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasulullah. Apa yang telah Anda lakukan mungkin oke. Barangkali ini doktrin-doktrin leluhur Anda dulu. Anda belum tahu. Oke, bisa dimaafkan. Tapi ketika sudah ada tesis tentang nasab, setelah ada namanya keterangan DNA, telah ada filologi, bahwa tesis Kiai Imaduddin Utsman ini ternyata sampai detik ini hampir 3 tahun. Tidak seorang kaum Ba'alawi atau pendukungnya mampu mengadakan antitesis. Konkret, jelas. Tes DNA. Terbukti sudah. 183 orang Ba'alawi DNA-nya, haplogrupnya G.
Ini sains yang diakui dunia Islam, seluruh dunia. Sementara haplogrup Rasulullah, orang Arab, itu J1. Ilmu filologi juga menjelaskan, mereka jangankan turun Nabi, orang Arab pun bukan. Dari 3 disiplin ilmu ini, Masya Allah, tentunya harus sudah jelas. Bahkan ketika mereka tidak mau tes DNA, terutama Tuan Rizik Syihab, pemimpin mereka, yang sebelum ada polemik memerintahkan tes DNA, begitu ada polemik, terbukti haplogripnya bukan haplogrip Rasulullah, mengharamkan tes DNA. Ini kan jelas mereka telah berbohong. Mereka telah mengerti bahwa mereka bukan turunan Nabi. Lalu apanya lagi yang mau dipertahankan? Dunia? Wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanun kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, ya sahibi, ya akhi. Masya Allah, jangan hancurkan dirimu dan keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Yuk, setelah ada fakta-fakta ini, Anda tidak bisa membantah secara tesis, Anda tidak bisa membantah secara DNA, secara filologi. Menyerahlah. Mohon maaf kepada umat Islam, kepada bangsa Indonesia. Taubat kepada Allah, bareng-bareng lagi kita. Satu level, nggak ada lagi kasta-kasta. Sebetulnya secara sosial, ini umat Islam, bukannya di Indonesia saja, maka di seluruh dunia sudah tercerahkan bahwa Ba'alawi memang bukan turunan Nabi. Itu confirm secara ilmiah. Tetapi yang namanya Rizik Syihab tetap kekeh ngotot pengen diakui sebagai turunan Nabi. Sampai Rizik Syihab berani berkata begini, itu Habib itu adalah syarif dan sayyid yang berilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Syarif, sayyid, yang jelas-jelas dzurriyyah Nabi, terkonfirmasi di dunia internasional bahwa yang namanya turunan Nabi adalah sayyid dan syarif, bukan Habib. Nggak ada Habib dzurriyyah Nabi, nggak ada. Tapi Rizik Syihab tetap sampai detik ini masih nggak mau ngalah. Kekeh juga pengen diakui sebagai turunan Nabi, walaupun udah rungkat dalam berbagai aspek. Secara DNA rungkat, secara tesis nasab rungkat, secara filologi rungkat. Itu yang namanya Habib itu adalah syarif dan sayyid yang berilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngotot amat syarif. Nah kan mereka sekarang banyak ganti tuh. Wow, yang Habib anu jadi Sayyid anu. Habib anu jadi Syarif anu. Ganti gelar. Hati-hati nih, Masya Allah umat. Nah, last but not least, ya. Masalah mubahalah, Masya Allah. Allah telah membuktikan berbagai macam bencana tentang mubahalah di Indonesia, tentang nasab ini. Masih ingat kita, masih segar ingatan kita, seorang Gus, anak muda, nggak usah saya sebut namanya. Kebetulan saya melihat ketika dia bikin statement, dia angkat Al-Quran di atas kepalanya, Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hakul yakin bahwa Alawi turunan Nabi Muhammad SAW. Semoga Imaduddin Uthman dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya
nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Wes, masih gak percaya? Wes. Quran loh, gak main-main aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya itu ada di di pelosok Kediri yang asli. Jam 10 ini saya harus pulang, tapi Allah berkehendak lain. Saat ini teman saya yang namanya Gus Auzi tidur di di Geraha, tidur di penginapan Pondok Pelosok, malah wafat. Saya menyaksikan itu. Keesokan harinya ada kabar meninggal dunia. Keesokan, nggak berselang berapa bulan, nggak berhari. Sebelumnya kita masih ingat seorang kiai di Tangerang Banten mana itu, didampingi oleh seorang habib dari Tarim. Dia menggunakan bahasa Arab memuliakan Ba'alawi sampai poinnya ada dikatakan, pesan saya untuk para santri saya, untuk para alumni pesantren saya, untuk tidak membahas masalah Ba'alawi. Jangan ikuti itu orang yang tidak berilmu. Nanti Anda dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alumni Alisan jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya dia laisa min ahlil ilmi begitu. Jadi kalau kemudian ada yang ngutak-ngatik Ba'alawi, jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini. Ya. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Dan konon ada beberapa ulama lagi, 2-3 ulama yang mengatakan begitu juga meninggal. Mubahalah. Saya rasa ini sudah cukup jelas buat kita. Ini Allah turun tangan. Tidak ada Imaduddin Utsman. Tidak ada Kiai Nur Ihya. Tidak ada Marzuki Mustamar. Tidak ada siapapun. Termasuk TIC. Tidak ada Gus Abbas, tidak ada Gus Fuad Pleret, tidak ada yang merungkat nasabah berjuang untuk menyelamatkan akidah umat Islam dan bangsa Indonesia, kecuali itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Aid Mubarak, semoga kita semua umat Islam Indonesia diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak menyintai siapapun dan apapun melebihi Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.